Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya Gus, terima kasih. Terus terang SGIE saya nggak paham, SGIE itu apa? Tenang. Saya tidak pernah mendengar istilah SGIE. Apa regulasinya Pak untuk carbon capture and storage? Simpel sekali Pak pertanyaan saya Pak, nggak perlu ngambang kemana-mana Pak. Ingin modal 200 juta per tanpa agunan, nggak ada yang memberatkan Pak. Dan publik nanti akan menilai apakah memang ini format cerdas cermat untuk hafalan atau ini format tentang ideologi, gagasan, nilai yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan. Kita lanjutkan diskusi pemirsa. Tadi Mas Ciko ada yang terpotong. Boleh Mas respon bagaimana kemudian performa dari dua calon lainnya? Kalau saya tanya calon Anda pasti jawabannya bagus. Silakan. Saya justru gini, kalau kita bicara Gus Imin ya, saya berkata pada teman-teman yang justru kita harus waspadai ini kelincahan dan kelihayan Gus Imin ya sebelum memasuki debat ya. Nah ini salah satu yang kedua, tapi juga memang tidak boleh kita mengunderestimate terlalu jauh terhadap Gibran dan memang dia diuntungkan masuk ke dalam arena sebagai underdog. Orang kalau underdog itu ekspektasinya kan nggak tinggi. Nah, bahwa kalau Gibran tampil biasa aja, dia akan dianggap tampil di atas rata-rata. Apalagi kalau dia tampil dinilai umpamanya 6,5 aja. 6,5 bisa dinilai 9 tuh. Iya kan? Nah, kebetulan dia tampil saya rasa di 5,5 kemarin gitu. Tapi 5,5 itu hanya untuk penampilan dan gaya komunikasi. Substansi setengah. 5 Mas, padahal berbagai hasil survei dari performa debat kemarin Gibran nomor 1. Ya kan itu yang menilai awam ya kan, orang-orang yang mungkin tidak mengetahui tentang substansi soal ekonomi dan lain-lain. Kalau kita bicara substansi, jujur aja, saya bisa mengatakan di atas 50% bahkan hingga 70% apa yang disampaikan Gibran itu tidak sesuai dengan kenyataan. Contoh kita konkret. Bicara soal ICOR, dia menyebut dalam angka presentasi, padahal ICOR itu tidak dinilai dengan presentasi melainkan angka satuan. Nah, kita menyebut soal hilirisasi digital, bahwa itu term yang betul-betul sesuatu yang dia ciptakan. Karena tidak ada kata-kata hilirisasi digital, dan itu dicoba untuk diperbaiki oleh Budiman Sujatmiko di berbagai media setelah itu. Tapi juga salah, Budiman mengatakan ya maksudnya dia adalah hilirisasi perangkat komputer misalnya. Enggak gitu, itu artinya hilirisasi industri manufaktur perangkat komputer gitu. Nah ini enggak ada kata-kata hilirisasi digital. Nah yang lainnya juga ketika dia bicara soal SGIE ya kan, kita juga lihat bahwa sebenarnya dia nggak paham SGIE itu apa, dan itu menjadi catatan karena dia ketika membaca, dia baca SGI itu apa? Gitu. Apa salahnya sih, hanya Mas? untuk nggak masalah itu strategi debat. Nah, justru ini yang saya mau angkat adalah ada kesuksesan dari tim komunikasi yang mentrain Gibran pada malam itu. Ya kan dia ingin tampil confident dan itu cukup berhasil. Dia tampil confident walaupun kosong gitu. Nah masalahnya adalah format debat itu menguntungkan dia. Format debat ini adalah format debat yang menurut saya kalau kita lihat, perhatikan, siapapun who has the last say, siapa yang mengatakan sesuatu terakhir dan nggak bisa disanggah lagi, itu dianggap suatu kebenaran. Dan Gibran beberapa kali mendapat kesempatan itu ketika dia bicara soal, ditanya kedua kalinya soal infrastruktur sosial. Yang dia sebutkan dengan PD-nya di akhir itu dia bilang, tadi sudah saya jelaskan, nanti saya jelaskan lagi deh, gitu ya. Nah itu kata-kata awal itu menunjukkan seakan-akan dia percaya diri dan apa yang disampaikan benar, padahal salah. Yang dia sampaikan makan gratis itu adalah infrastruktur sosial, padahal bukan. Makan gratis adalah jaring pengaman sosial, sama dengan bansos. Infrastruktur sosial adalah pembangunan sekolah yang berkaitan dengan pendidikan maupun kesehatan dan hal-hal yang menunjang sosial di masyarakat. Nah ini yang masyarakat awam tidak mengetahui, dan itulah mereka yang mengikuti survei-survei setelah itu. Gitu. Jadi yang hanya dilihat adalah penampilan dia seakan menguasai panggung. Nah kita kasih angka 8 lah untuk yang training dia. Tapi untuk Gibran ya? Gibrannya 5 tetap di
Jadi Oke. itu kan pandangan saya dan pandangan dari TPN. Dan tadi saya ulangi lagi bahwa TPN meyakini bahwa Gibran tidak curang, tidak ada yang feeding dia, karena itu tadi penampilannya nggak istimewa kok. Oke, itu versi Mas Ciko ya. Kalau Bang Jazilul seperti apa? Sepakat nggak? Begini, debat yang kemarin digelar ini tentu bagian dari proses demokrasi yang sebenarnya di Indonesia sedang sakit. Jadi kita nyebut hilirisasi digital dan lain-lain, ternyata yang terjadi hilirisasi politik. Di mana kemudian cawapres nomor 2 itu di situ ada bapaknya, ada adiknya, ada kakaknya, itu hilirisasi politik. Dan itu tidak baik buat kultur demokrasi. Nah, waktu di debat kemarin menurut saya ini bukan soal bully-membuli, tetapi kemudian muncul kritisisme dari masyarakat. Dua hal. Pertama soal teknis yang disampaikan oleh Pak Roy dan lain-lain, itu lebih banyak dominan orang membicarakan soal teknis. Mic-nya 3, lari ke depan, noleh kanan kiri, itu yang selalu dibahas. Tim pemenangan Anda juga mengomentari hal itu? Di masyarakat, ini masyarakat pada umumnya. Yang kedua dari sisi substansi. Dari sisi substansi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Gus Muhaimin atau Caimin mengenalkan satu istilah baru soal selepet. Selepetnomics. Ya, selepetnomics. Itu sungguhnya menggunakan bahasa sederhana untuk mengatakan kita perlu bangun, kita perlu sadar, kita perlu perubahan.